I'm at a payphone. The sun goes down, the stars come out. Where are the times gone? My universe will never be the same. Pop Danthology. Webinar Cheese Company merupakan pembukaan dari serangkaian acara Kemurgi Innovation Summit 2021. Baik, saya buka dengan resmi webinar ini dan semoga berjalan lancar. Tema Cheese tahun 2021 ini adalah Kemurgi sebagai Fondasi Kemandirian Bangsa Indonesia. Langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan pertama dari Pak Tatang. Jadi energi bagi perekonomian itu seperti oksigen bagi manusia. Tidak ada oksigen, manusia mati. Tidak ada energi, perekonomian mati. Kekayaan alam Indonesia sebenarnya sangat memungkinkan negara kita menjadi salah satu pemimpin bioekonomi dunia. Harapan kami bioenergi dan kemurgi semakin berkembang di Indonesia ya, dengan menciptakan yang drop-in chemicals maupun dengan menciptakan feedstock baru. Kapasitas biomasa kita sangat masif dan sebagian besar semuanya kita bakar. Saya berharap dari tim Kemurgi bisa menjawab tantangan industri kalau kita ini punya banyak problem, tapi kita punya banyak opportunity. Banyak potensi yang bisa kami kerjakan gitu, entah itu ya membuat usaha baru gitu, atau misalnya memang untuk berkontribusi langsung entah itu ke masyarakat atau bahkan ke perusahaan-perusahaan. Kita bisa menciptakan begitu banyak lapangan kerja, sehingga kalau kita lihat secara global, transformasi energi ini bisa meningkatkan GDP hingga 2,5% dan menambah lapangan kerja sebesar 0,2%. Kita memang mempunyai target tahun 2025 ini kita bisa meningkatkan kontribusi dari energi terbarukan itu hingga 23% dan diharapkan di tahun 2050 itu menjadi 31%. Get to know more about life as Bioenergy Engineering and Chemurgy student in ITB. Dan webinar hari ini disponsori oleh Red Door serta PT Paragon Technology and Innovation. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemateri yang hari ini hadir dan khususnya juga kepada panitia yang sudah menyiapkan acara ini. Selamat melaksanakan seminar dan untuk adik-adik SMA sekalian, semoga kita akan bertemu di program studi teknik bioenergi Kemurgi ini. Acara Kemurgi Innovation Summit ini bermaksud untuk menyebarluaskan pemahaman tentang Kemurgi ke khalayak industri, akademisi, dan juga mahasiswa. Temanya adalah Kemurgi sebagai Fondasi Kemandirian Bangsa Indonesia dengan subtemanya bioenergi, biomaterial, dan juga kosmetik. Nah, acara CIS ini juga memiliki beberapa kompetisi. Yang pertama ini lomba desain poster, kemudian ada lomba karya tulis ilmiah, dan juga Kemurgi Challenge. Gimana? Udah tertarik belum nih untuk ikutan lomba-lomba di CIS? Hadiahnya puluhan juta, wow! Selanjutnya kita akan masuk ke acara utama hari ini, yaitu webinar. Nah, mari kita saksikan bersama-sama pemaparan dari Pak Tito. Nah, ini merupakan teknologi-teknologi yang dipelajari di Teknik Kemurgi. Jadi tidak hanya sekedar mencampur di lab dalam gelas-gelas kaca ya, tapi kalian dididik untuk merancang pabrik ya. Tujuan utama pekerjaan dari proses safety engineer ini untuk mencegah kecelakaan ini terjadi. Di ITB atau di kampus-kampus lain menyediakan banyak sekali wadah untuk kita berkembang di bidang akademik maupun non-akademik. Kita dapat belajar soft skill dan juga hard skill. Maka manfaatkanlah setiap kesempatan untuk mengembangkan diri kalian. Oke, jadi ini kita ada tips-tips kuliah juga nih. Yang pertama, harus nemuin nih lingkaran pertemanan yang nyaman namun juga tetap mendukungmu dan tetap men-triggermu untuk selalu menjadi diri yang lebih baik. Jangan pernah takut mencoba. Karena kalau kalian mencoba, peluang kalian berhasil itu 50-50. 50 berhasil, 50 gagal. Tapi ketika kalian tidak mencoba, peluang kalian untuk berhasil itu udah langsung 0, teman-teman. Webinar Kemurgi Innovation Summit 2021 merupakan penutup dari serangkaian acara Kemurgi Innovation Summit 2021. Kegiatan seminar ini bisa diharapkan untuk dapat mendorong lagi peningkatan kemajuan industri nabati di Indonesia, khususnya dalam rangka menuju ketahanan industri dan juga menyambut era bioekonomi. Langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan yang pertama dari Pak Tatang. Sudah 16 tahun kita menjadi net importir minyak sejak tahun 2004.
terus neraca perdagangan migas terus kian defisit, dan akhir-akhir ini neraca migas yang defisit itu menyebabkan neraca perdagangan negaranya defisit. Lalu ada bahan bakar dihidrokarbon yang kita ini kalau dalam hal bensin dan aftur mungkin kita boleh dibilang salah satu yang paling depan di dunia. Ini sebenarnya semua ada di Kemurgi ITB sama Teknik Kimia ITB, yang terutama yang reduksi elektrokimia itu ada di Teknik Kimia ITB, reduksi fotokimia ada di Teknik Kemurgi, dan terutama yang dari glukosa. Keunggulan biomasa atau bioenergi itu juga adalah saya kira satu-satunya bisa menghasilkan teknologi beremisi gas rumah kaca negatif yang relatif murah. Nah, teknologi industri juga ada yang dari dulu berbasis sumber daya nabati. Jadi misalnya industri pulp dan kertas, industri serat alami, rayon, lalu industri minyak atsiri dan turunan-turunannya yang nanti mungkin akan dibahas oleh Pak Iwan. Kami yakin Bapak Ibu yang hadir hari ini pasti sudah kontak dengan produk yang berbasiskan minyak atsiri. Dari mulai bangun tidur, gosok gigi, kemudian mandi, pakai sabun, pakai sampo, itu pasti di dalamnya udah ada kandungan dari minyak atsiri. Jadi sudah ada 22 turunan yang sudah kita berhasil komersialisasikan, dan salah satu produk yang terbaru kita dan saat ini menjadi yang terbesar di dunia adalah vanillin exogenol. Di tahun 2020 ini, bidang usaha pembuatan biofuel cair, biohidrokarbon, dan biomaterial itu sudah diakui oleh pemerintah. Acara-acara seperti ini harus dibanyakin gitu ya, buat satu komunitas yang concern terhadap industri ini. Sekarang di sesi kedua hari ini kita akan ditemani ya oleh dua pembicara yang sudah banyak dikenal di kalangan praktisi bioenergi, industri maupun akademik. Nanti dicari standar, dikembangkan standar sehingga kualitas tetap terjaga, tapi pengembangannya itu bisa multi level dari stakeholders-nya, tidak hanya dari sisi korporasi, sehingga program-program transisi energi ini juga sekaligus menjadikan masyarakat sebagai subjek dari perubahan-perubahan pengelolaan energi ini. Jadi tentu kita perlu juga bersiap-siap agar kita segera dapat memiliki komersil second generation ethanol di tanah air. Pengumuman pemenang lomba kompetisi CIS 2021. Terima kasih kami ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu menyukseskan acara webinar CIS 2021. Di antaranya ada Red Doors, PT Paragon Technology and Innovation, PT Indeso Aroma, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan tentunya Institut Teknologi Bandung.